Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita bertemu dalam webinar Iluni UI Banten ketiga. Topiknya masih di seputar corona ya. Di sini sudah hadir dua orang pembicara. Yang pertama adalah Dr. Hadi Sucipto. Beliau kolega saya di Untirta, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sekarang Kaprodi ya, Pak Hadi ya? Ya, Kajur. Kaprodi di Kajur di FF di Ekonomi Pembangunan. Jadi tepat sekali nanti beliau menyampaikan analisis yang akademik gitu tentang dampak corona terhadap perekonomian masyarakat seperti apa sih, karena memang sudah terasa sekali. Tapi tidak hanya dari nuansa akademik, kita juga punya pelaku lapangan, ya walaupun juga dosen, tapi biarlah hari ini Kang Ilham namanya, bercerita sebagai pengusaha gitu ya, sebagai peternak, sebagai owner dari Jawara Farm. Punya bisnis sekian banyak, dampaknya bagaimana begitu terhadap bisnis? Apakah ada karyawan yang harus dirumahkan? Berapa dampak kerugiannya? Jadi aspek-aspek real dari kehidupan ekonomi mungkin bisa disampaikan oleh Kang Ilham. Nah, kemudian ada juga Kang Adi Fauzan yang nanti akan menjadi host dari kegiatan kita begitu. Nanti biasa kalau di Indonesia mah apapun kan selalu ngaret ya Kang Hadi punten ya. Jadi emang nanti bertambah gitu. Ya. Jadi kalau dimulai dengan tidak terlalu banyak orang ya memang begini adanya, biasa di kita begitu. Saya serahkan kepada Kang Adi Fauzan untuk memimpin diskusinya begitu. Saya di sini ngadmin. Silakan. Suara saya keluar nggak? Ada. Jelas. Ya. Jelas ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang saya hormati Pak Hadi Sucipto, Ekonom Untirta. Mohon maaf Bapak, saya baru bergabung karena ada permasalahan teknis tadi, jadi agak lama untuk masuk ke ke link ini. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi pembicara pada webinar kita kali ini. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih untuk Kang Ilham Mustafa yang sudah bergabung dan Abah Hamid, Ketua Iluni UI Wilayah Banten yang sudah bergabung bersama kita, yang sudah memberikan tempat untuk kita berdiskusi pada hari ini. Yang insya Allah diskusi kita pada hari ini bertemakan tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Banten. Nah, sebagai pemicu diskusi kita pada hari ini, mungkin kita beberapa hari yang lalu sempat mendengar bahwa ada pemberitaan tentang masyarakat Banten, khususnya Kota Serang, yang diberitakan meninggal karena kelaparan. Nah, ini sangat berhubungan dengan diskusi kita pada hari ini. Apakah memang benar COVID-19 begitu berdampak kepada masyarakat Banten, terutama dampak negatif di bidang perekonomian yang mengakibatkan banyak sekali masyarakat yang saat ini kehidupannya menjadi semakin sulit. Kemudian, apakah kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Banten saat ini sudah mendukung masyarakat Banten? Karena memang seperti yang kita ketahui, PSBB saat ini di Banten baru wilayah Tangerang Raya saja, sedangkan untuk Cilegon, Pandeglang, Serang, Lebak itu kan belum PSBB, tapi ternyata dampaknya sudah terasa oleh masyarakat gitu. Karena selain tadi adanya pembatasan, juga masyarakat yang saat ini ketakutan untuk melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari, untuk melakukan aktivitas ekonomi, sehingga mereka lebih banyak membatasi di rumah, dan untuk melakukan kegiatan ekonomi, konsumsi, dan seterusnya, itu mereka mulai berkurang, sehingga banyak sekali pengusaha, banyak sekali pekerja yang penghasilannya sifatnya harian itu menjadi sangat berkurang. Bahkan ada teman saya yang membuka kedai mie ayam itu di Cilegon, itu beberapa hari yang lalu 1 hari penuh itu tidak ada yang
beli sama sekali gitu. Nah, ini luar biasa memang dampak COVID-19 yang mungkin kita akan kupas pada hari ini, kita akan bahas pada hari ini. Untuk yang pertama kali saya persilakan Pak Hadi Sucipto sebagai ekonom Untirta untuk memaparkan bagaimana kondisi real ekonomi Provinsi Banten pada saat ini, kemudian kebijakan pemerintahnya sudah seperti apa yang sudah dilakukan, dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk membantu masyarakat yang saat ini kondisinya sangat-sangat kekurangan, dan apa juga yang perlu kita dorong kepada pemerintah supaya bisa membantu paling tidak menyelamatkanlah perekonomian masyarakat yang saat ini kondisinya benar-benar sudah di bawah garis. Itu saja pembuka dari saya. Selanjutnya saya persilakan Pak Hadi Sucipto untuk mempresentasikan apa yang menjadi topik kita pada hari ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup terdengar suara saya? Ya, jelas Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di awal bulan Ramadan ini kita masih thalabul ilmi ya, insyaallah saling sharing terhadap fenomena umat kekinian. Saya mengucapkan satu kebanggaan dan kebahagiaan bisa hadir di forum yang mulia ini. Terima kasih atas undangan dari Iluni UI yang berkenan untuk bisa kita sharing di kegiatan ini. Tadi sudah disampaikan, ya karena saya mungkin lebih kepada pendekatan makro ya, biasanya kalau di dosen Ekbang itu. Jadi kita ingin melihat dari sisi indikator-indikator makro yang baik secara nasional maupun kemudian regional, seperti apa dampak dari COVID-19 ini. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa apa ini nggak jalan, ya secara peta dunia kita menyadari dan tidak menduga bahwa COVID-19 ini demikian cepat ya. Hampir semua negara itu terimbas, kemudian juga untuk kita sendiri, di mana awal-awal Maret ini rasanya belum heboh ya, tapi tadi pagi saja saya lihat informasi terakhir sudah menyentuh pada angka 8.211 ya, walaupun sekarang yang meninggalnya lebih sedikit dibandingkan yang sembuhnya, tapi tetap aja dengan jumlah 689 ini hampir sama dengan jumlah meninggalnya KPPS ya, musibah yang kemarin. Nah tentu ini kita melihat bahwa pandemik ini memang luar biasa ya, sangat berbeda dengan krisis ekonomi baik itu 97 maupun 2008 ya. Sehingga ini yang dikhawatirkan terjadi resesi ekonomi global. Kalau dulu resesi ekonomi global lebih kepada dari sisi nilai tukar ya, dampaknya kepada negara-negara yang akibat dari besarnya impor konten ya terhadap industri, tapi ini kita melihat dampaknya secara ekonomi maupun secara psikologi masyarakat sangat besar ya. Tiongkok sendiri sebagai sumber kayak katakan pandemik ini juga menunjukkan indikator perekonomian yang makin menurun, bahkan terkoreksi hampir 6,4%. Ya, negara-negara besar lainnya ya, dulu Amerika masih di bawah ya, apa namanya istilahnya yang apa penderita dan sebagainya, tapi sekarang nomor 1 sedunia ya. Hingga ini pun berdampak pada perekonomian Amerika yang baik dari sisi pengangguran, kemudian dari sisi indeks optimisme terhadap perekonomian ke depan juga semakin turun ya. Eropa pun demikian, Jepang dan sebagainya. Jadi hampir semua dunia mengalami penurunan dari perekonomian yang diakibatkan oleh pandemik ini. Nah, untuk Indonesia sendiri kalau kita melihat memang secara umum kita melihat dari faktor pembentuk PDB ya, produk domestik bruto, yang memang itu dari komponen konsumsi, ada ekspor, impor, dan investasi. Ini memang hal yang juga mau tidak mau memiliki satu pengaruh ya, sehingga kita bisa melihat bagaimana ekspor impor kita ya, akibat negara lain juga melakukan proteksi ya, atau mungkin juga akibat dari sisi
tidak melakukan aktivitas produksi dan sebagainya. Investasi pun kemudian sebagian dihentikan, ada sebagian yang lebih menjaga cash flow ya dibandingkan untuk melakukan ekspansi investasi dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat langsung kepada Banten ya, kalau kita ini mohon maaf data-datanya masih menggunakan data agak lama karena saya sudah mencoba meminta kepada kolega ya baik yang di Bapeda, baik yang kemudian di Bank Indonesia, rupanya juga sama sedang melakukan proses identifikasi. Ya, apalagi ini kan lembaga-lembaga resmi sehingga tentunya agak cukup lama ya. Ya mudah-mudahan nanti kalau sudah dalam minggu ini bisa kita dapatkan karena kita melakukan justifikasi sebuah fenomena tentu diiringi dengan data yang valid ya. Nah, kalau kita mengacu pada sumber pertumbuhan ekonomi Banten ini memang sangat terlihat bahwa terbesar itu dari sisi pengeluaran berasal dari konsumsi rumah tangga. Nah, ketika saat ini akibat dari pandemi daya beli masyarakat yang semakin menurun, ini yang dikhawatirkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten maupun di kabupaten kota lainnya. Ya. Kemudian yang kedua juga penyumbang dari sumber pertumbuhan ini itu adalah pembentukan modal tetap bruto, artinya di situ adanya investasi. Tadi sudah disampaikan bahwa sekarang pun investasi-investasi baik negara-negara asing maupun PMDN juga pasti ya untuk kemudian mereka menahan dulu ya, mereka lebih kepada recovery pada cash flow-nya sehingga tidak melakukan ekspansi investasi itu sendiri, sehingga ini juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Walaupun di sini ada koreksi terhadap import ya karena kita masih melihat bahwa di Banten pun share import juga lumayan ya. Nah, ketika negara-negara lain apalagi kita tahu bahwa hampir sebesar pasokan barang-barang impor kita berasal dari Cina, sementara Cina menutup lockdown ya aktivitas ekspornya, ini juga berdampak. Ya, jadi banyak pedagang-pedagang yang istilahnya berasal dari barang-barang Cina ini juga dirasakan betul ya akibatnya. Nah, kemudian dari sisi pertumbuhan ekonomi yang sama ya, kalau tadi berdasarkan pengeluaran, nah kita melihat dari sisi lapangan usaha ya. Ini versi PDRB di kita yang sudah 17 item lapangan usaha. Tentu di sini yang sangat dirasakan ya sebagaimana tadi juga kita bisa melihat secara realita di sekeliling kita adalah kepada sektor industri pengolahan ya. Ya PHK ancaman tsunami bahkan sekarang istilahnya ya lebih tragis lagi itu dikhawatirkan akan terjadinya pengangguran yang sangat meningkat ya. Kemudian juga di sini dari sisi perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sebagainya, ini adalah empat sektor yang sangat berpengaruh ya. Kemudian transportasi, pergudangan, apalagi dengan kebijakan PSBB di beberapa wilayah lain dan terakhir kebijakan kemarin untuk melarang mudik ya, maka ini transportasi sangat terasa betul ya. Biasanya di bulan nanti menjelang Lebaran ya istilahnya harus mudik ya, entah itu pulang kampung ya. Sekarang dilarang sama sekali ya. Per tanggal 24 kemarin sehingga nyaris baik itu kemudian transportasi darat ya, kemudian laut, udara dan sebagainya ini kemudian menghentikan semua. Ini akan berdampak kepada aktivitas di sektor transportasi itu sendiri. Kemudian juga di penyediaan akomodasi dan makanan minuman. Tadi sudah sampaikan banyak kedai-kedai makanan yang memang karena bukan pada masalah daya beli, memang ini terus terang saja dua benturan antara benturan kepentingan ekonomi ya dan kepentingan kesehatan ya. Jadi ketika adanya PSBB dan sebagainya, otomatis ini lebih mengutamakan pada kesehatan. Diharapkan dengan adanya PSBB ini mengurangi ya gerak mobilisasi masyarakat yang diharapkan bisa mengurangi dari sisi penyebaran pandemi itu sendiri. Nah, bagaimanapun kemudian inflasi sebagai satu kondisi kenaikan harga ya, memang ini kecenderungan ketika di bulan Maret April ini menjelang di bulan puasa dan menjelang Idul Fitri ada kecenderungan fluktuatif yang siklus maksud saya, bukan berarti siklus yang terus meningkat, tapi satu sisi juga bahwa ketika daya beli masyarakat ini melemah ya, dan kemudian juga kondisi tadi mobilisasi masyarakat yang dibatasi ya, seperti kita tahu bahwa bagaimana saudara kita di Tanah Abang ya yang biasa menjelang bulan puasa dan Lebaran sudah menyiapkan jauh-jauh hari, ternyata di PSBB ya dibatasi tidak boleh ya, sebagai ini satu kerugian yang besar ya.
adalah bagaimana mereka menyiapkan jauh-jauh hari seperti itu. Nah, kemudian yang kita prediksi ya, walaupun ini masih belum secara berapa besarannya, ya mungkin ini dinas terkait ya, dengan laporan-laporan yang masuk ke dinas mereka ya, tapi sudah dipastikan bahwa pengangguran itu diperkirakan akan meningkat tinggi, ya bisa 2 kali lipat dan sebagainya. Karena kalau kita melihat dari sisi besaran persentase penduduk yang bekerja, ya ini data yang dirilis oleh BPS juga di tahun 2019, jadi setiap bulan Maret, Agustus nanti, ya harusnya Maret nanti April ini harus sudah keluar lagi ya. Tapi ini saya lihat dicek di BPS belum keluar juga. Nah ini yang akan terasa betul di tsunami PHK ini di 4 sektor utama, di industri pengolahan, perdagangan, transportasi, dan pendidikan akomodasi. Nah kalaulah pemerintah pusat kemudian melalui jaring pengaman sosial, apa itu melalui kartu prakerja yang sekarang juga masih pro kontra dan sebagainya ya. Tapi ya untuk di daerah barangkali juga satu hal yang sudah dipikirkan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kemiskinan tidak lepas juga dari ketika pengangguran terjadi. Ya biasanya kalau pengangguran terjadi, kemiskinan juga akan mengiringi ya. Ini disebabkan tadi adanya pengangguran, pelemahan ekonomi dan sebagainya. Nah, kita melihat dari sisi komposisi antara kemiskinan desa dan kota, maka ini kecenderungan fenomena kemiskinan perkotaan lebih tinggi daripada pedesaan. Ya, ya istilahnya kalau orang desa mah, ya kita mungkin merasakan ya apapun masih bisa untuk makan lah di sana. Ada balong, ada ayam, ada beras dan sebagainya ya. Ya, beda dengan orang kota, udah gaji habis, sudah kebingungan untuk apa mereka dapatkan untuk ketika uangnya habis untuk membelanjakannya. Nah ini yang perlu juga menjadi perhatian. Nah saya mengambil satu kutipan yang memang kita lihat hampir realitas yang ada terjadi saat ini. Sektor-sektor apa yang memang memiliki potensi usaha yang menurun pada saat ini walaupun short term ya. Ya ini kita bisa lihat dari manufaktur, financial service ya, kemudian juga dari sisi perminyakan ya. Ya sekarang sudah diketahui bahwa harga minyak dunia itu yang terpuruk paling rendah ya, selama 20 tahun terakhir itu hampir $10 per barrel ya. Tapi BBM kita nggak turun-turun ya. Ya. Kemudian juga dari sisi tourism ya, di Anyer juga sudah sangat menjerit, katanya lebih parah daripada tsunami Aceh, daripada tsunami 2018 ya, karena sekarang demikian jarangnya orang mau keluar ya karena tadi dengan adanya pandemi tadi. Demikian juga dari sisi transportasi dan sebagainya. Itu satu sisi lapangan usaha yang justru terpuruk lah boleh kata seperti itu. Meski yang kemudian yang kedua, ya ini ada potensi yang memang dari sisi bisa untuk kemudian meningkat ya, peluang-peluang untuk di tengah-tengah pandemi ini. Ya seperti di sektor pertanian. Ya namanya pertanian memang setiap masyarakat membutuhkan pangan ya, sembako dan sebagainya. Ini adalah peluang yang akan terus apalagi sekarang di bulan puasa, meski dengan kondisi daya beli masyarakat, tapi biasanya dalam kebiasaan masyarakat ya ini konsumsi masyarakat lebih tinggi ya dibandingkan hari-hari biasa. Ya, buktinya apa? Ya bisa kita lihat cara berbuka kita bedakan dengan kebiasaan makan di luar bulan puasa. Ya, e-commerce juga ini menjadi satu hal yang akan ke depan ya, ataupun saat ini masih stabil ya dengan adanya kemajuan teknologi, kemudian juga dari sisi kesehatan ya, ada retail dari food dan sebagainya ya. Ini memang sektor-sektor yang bisa dan selalu dibutuhkan dan itu akan selalu akan lebih relatif stabil. Nah, hal yang barangkali secara teoritis ya, walaupun ini kadang di lapangan perlu adanya sebuah koordinasi ya dan sebagainya, kerjasama sinergitas lah ya. Karena seringkali yang sering terjadi adalah sama-sama kerja tapi tidak melakukan kerjasama ya. Ini yang sebut kita dengan pentahelix ya. Dulu ada triple helix, sekarang pentahelix. Ya ini secara konsepnya sebetulnya kalau dalam realitanya bagus ya. Bagaimana peran dari pemerintah ya, bisnis, kemudian dari kita akademisi, komunitas-komunitas pelaku-pelaku usaha, termasuk media, ini kemudian berkolaborasi untuk bisa menciptakan satu terobosan atau solusi lah. Nah, yang barangkali sedikit
tawaran lah. Mungkin ini juga hal yang masih perlu perlu diperdalam ya, berkaitan dengan tadi ketika ada stagnasi perekonomian kita, itu kan karena apa sebetulnya yang mata rantainya. Nah ini mata rantainya yang kemudian agak terganggu ya, baik dari produsen sampai kemudian ke level konsumen ya. Ini yang harus kemudian kita jembatani. Ya memang alhamdulillah dengan adanya online sekarang ya, sebagaimana kita hari ini bisa diskusi melalui online, tidak harus ketemu di satu tempat dan sebagainya. Ini kan menjadikan suatu ya barangkali sebagai terobosan ya, atau solusi jangka pendek, bagaimana bisa merangkaikan ya pelaku-pelaku usaha ya dengan beberapa stakeholder yang lainnya ya. Nah ini kan saya melihat bahwa adanya contoh ya, saya ambil ini dari Bank Indonesia ya, walaupun ini juga bisa dijadikan satu pengadopsian kita ya, antara koordinasi ya, artinya bagaimana sektor produksi tadi bisa tersampaikan ya dengan melibatkan beberapa stakeholder ya, baik pemerintah sebagai kebijakan ya, tadi dengan pentahelix tadi ya, pelaku-pelaku usaha ataupun komunitas-komunitas ya, ekonomi kreatif dan sebagainya. Ini harus disinergiskan ya. Ya, sebetulnya ada satu sisi yang memang saya melihat bisa memotong rantai itu sendiri ya. Terus terang saja, kalau saya dulu pernah melakukan penelitian dengan Bank Indonesia, kenapa barang-barang sembako itu mahal sampai ke tingkat konsumen? Karena demikian panjangnya rantai pasok ya, dari produsen ya, kemudian dari pengumpul, dari petani ya atau produsen, kemudian kepada pengumpul kepada pedagang besar, nanti antar pasar induk, nah kemudian lagi kepada bandar, kepada pengecer, baru pada konsumen. Itu saya hitung hampir 7 rantai. Jadi ya berapa margin-margin yang didapatkan ya, sehingga inilah kemudian harga semakin mahal jatuh pada tingkat konsumen. Jadi ini nah ini yang sudah dilakukan beberapa pemerintah daerah ya. Saya tadi coba dengan walaupun ini juga nanti perlu adanya ya, seperti teman-teman kita di Jogja itu ada disebut dengan angkringan ya, mirip-mirip seperti ini, tapi lebih kepada community-nya, jadi bukan dinasnya. Jadi ini sebetulnya siapapun bisa melakukan ya, sebatas ada link yang kemudian tadi ada Pak Ilham sebagai pelaku usaha ya, nanti bagaimana sesama peternak untuk bisa kemudian melakukan satu jaringan untuk bisa kemudian sampai kepada konsumen dan sebagainya. Jadi ini contoh yang kemudian dilakukan oleh Kota Serang dan Cilegon ya. Ya barangkali nanti di kota-kota lain saya pikir sudah ada ya seperti ini, sehingga iklan-iklan yang kemudian di televisi yang kemudian mengatakan careful, kemudian ya itu pun retail-retail besar pun sudah melakukan terobosan seperti itu. Nah kita tentu di pedagang level bawah ya, ini bisa menyesuaikan ya dengan adanya teknologi ini untuk bisa menghubungkan, mengkaitkan, mengkoordinasikan hal-hal yang terkait dengan pelaku-pelaku usaha. Ya, barangkali itu sebagai pengantar dulu ya, nanti lebih banyak saya pikir rekan-rekan sebagai yang langsung barangkali sebagai praktisi, sebagai juga akademisi yang lain ya, juga ada fenomena-fenomena di sekeliling kita, baik saya pikir tidak hanya di Serang atau sebagainya, juga kita bisa melihat bagaimana fenomena yang terjadi di Tangerang Raya yang sudah lockdown, istilah PSBB-nya akan mungkin berbeda secara ini, tapi itulah yang bisa kita coba untuk memberikan sebuah ya jalan keluar ya, walaupun mungkin secara jangka pendeknya ya. Baik, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya kembali kepada host. Ya, terima kasih Pak Hadi atas presentasinya, luar biasa tadi, mulai dari yang paling makro sampai yang paling mikro ya, dari perekonomian kita saat ini kondisinya seperti apa kita sudah lihat tadi. Sebelumnya kepada teman-teman rekan-rekan yang mengikuti webinar pada hari ini, yang akan mengajukan pertanyaan silakan sampaikan melalui chat room ya, silakan ditulis di situ apa yang akan ditanyakan kepada narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Kang Ilham Mustafa sebagai pengusaha Banten. Dan apakah dampaknya sangat terasa dari COVID-19 ini, atau memang
ada hal lain yang sebetulnya menjadi peluang justru dengan kondisi seperti ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Hadi tadi. Gitu. Silakan Kang Ilham untuk merepresentasikan materinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, rekan-rekan sekalian, di kesempatan ini saya coba menjadi pemantik untuk diskusi apa yang Halo Kang Adi, suara jelas ya? Ya. Tadi sempat hilang suaranya. Baik, sebagai gambaran dari dampak COVID-19 ini terhadap perekonomian di Banten begitu. Kalau kita lihat atau kita runut krisis yang pernah kita alami di 98 gitu, satu level di masyarakat atau satu level dalam unit bisnis yang bisa survive itu adalah UMKM gitu kan. Usaha menengah kecil ini yang bertahan gitu. Kenapa bisa bertahan? Nah, ini yang menarik untuk bisa kita ambil pembelajarannya gitu. Nah, kalau hari ini sebagian saya sudah mendapatkan informasi dari teman-teman Asosiasi Pengusaha Akikah Indonesia misalkan, lalu Himpunan Peternak Domba Kambing di seluruh Indonesia, kita bisa melihat yang pertama penurunan secara signifikan gitu. Kalau sesuatu yang sudah terkait dengan ritual ibadah saja sudah mulai turun, karena akikah itu sebetulnya kan krisis tidak krisis tetap bisa berjalan sebetulnya begitu. Tetapi penurunan omset ini juga terjun begitu, sangat-sangat signifikan sekali gitu. Termasuk serapan panen, apalagi Banten di Mei ini sudah memasuki panen raya sebetulnya. April Mei ini panen raya. Daerah Pontang, Tirtayasa, lalu Banten Selatan itu mulai panen raya di padi dan jagung. Gitu. Sebagian juga panen dari buah-buahan. Gitu. Nah ini problemnya yang sudah mulai ada dan kita rasakan begitu. Nah kalau secara realitas sebagai pelaku usaha, karena kita berpikir adalah sebagai seorang entrepreneurship gitu. Yang saya pahami bahwa seorang entrepreneur itu dia akan bersifat atau akan melakukan upaya-upaya untuk mengatasi masalah itu. Karena hadirnya entrepreneur kan untuk memberikan solusi dari sebuah permasalahan yang ada gitu. Apalagi kalau semangatnya semangat ulil albab ya, bahwa dengan segala keterbatasan yang dia dimiliki tidak mengganggu produktivitas. Nah, ini yang mulai muncul di teman-teman entrepreneur, apalagi entrepreneur muda yang memang lebih dekat dengan teknologi ICT dan yang lainnya yang seperti tadi disampaikan. Gitu. Nah, kalau dari pendekatan ekonomi makro kita bisa melihat ya, bahwa pandemi dengan pembatasan sosial juga mulai muncul goncangan ekonomi baik yang sifatnya makro gitu. Kalau makro tadi sudah dipaparkan dengan begitu jelas oleh Pak Dr. Hadi gitu. Saya lebih menyoroti pada persoalan mikronya sebetulnya kepada sektor rumah tangga gitu. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan di sektor informal ini cenderung akhirnya tidak bisa berusaha. Yang kedua adanya guncangan baik dari sisi penghasilan, dari sisi konsumsi dan juga kesehatan, sehingga mengakibatkan angka pengangguran dan keluarga miskin bertambah. Nah, sebagai pengantar informasi baru gitu, hari ini saja kalau kita lihat sebuah perusahaan media di Banten gitu harus merumahkan terbesar loh itu media terbesar di Banten harus merumahkan 30 orang pewartanya atau wartawannya itu. Ini kan sudah cukup lumayan ya dari sisi guncangan ekonomi gitu. Nah, faktor mikro tadi, angka pengangguran, lalu keluarga miskin yang bertambah, ini kan menjadi persoalan.
Tapi bagi teman-teman pelaku usaha yang senantiasa berpikir terlatih untuk membangun karakter dirinya sebagai seorang entrepreneur gitu. Entrepreneur ini kan hadir untuk menyelesaikan persoalan. Nah, sekarang tantangannya lebih besar. Kalau tadi sudah dipaparkan bagaimana tentang potensial bisnis yang loser dan potensial bisnis yang winner. Pak Hadi sudah memaparkan itu tadi. Yang menarik bahwa bisnis yang potensial untuk menang dalam masa COVID-19 ini, yang pertama adalah agrikultur, terkait dengan kebutuhan pangan. Lalu yang terkait dengan IT ya, e-commerce, ICT gitu. Lalu yang terkait dengan kebutuhan personal dan pertolongan kesehatan. Yang berikutnya food ya, makanan. Yang ketiga, yang berikutnya medical support. Nah, kalau kita lihat potensial winnernya dari bisnis ini, para pelaku usaha itu sudah mulai memodifikasi bisnis modelnya. Jadi tantangannya adalah memodifikasi bisnis modelnya. Sayang saya ingin menampilkan presentnya tapi tidak muncul nih. Nanti mungkin bisa kita share ya. Di sana ada gambaran di antara potensial loser tadi itu udah otomatis rugi sebagai pelaku usaha. Maka pekerjaan sebagai seorang pembisnis kan menciptakan bisnis gitu. Jadi kalau hari ini rame orang mulai jualan frozen food misalkan, nah itu kan bagian dari merubah pola bisnis yang sudah lakukan. Yang tadinya hanya menjual offline, hari ini sudah menjual online misalkan dengan berbagai macam layanannya. Hari ini yang tadinya produknya hanya sifatnya dipasarkan ke satu wilayah, ini coba ditingkatkan dipasarkan di berbagai macam wilayah. Gitu. Kalau saya sebagai pelaku bisnis yang di agrikultur tadi gitu. Tantangan ke depan ini kan yang sedang kita siapkan adalah kebutuhan ibadah kurban yang kurang lebih hanya 3 bulan ke depan gitu. Biasanya bulan-bulan Ramadan ini kandang-kandang seluruh peternak baik di Banten ataupun di Indonesia pada umumnya gitu, itu mulai masuk untuk program fattening, digemukkan untuk keluar ketika kurban. Yang menarik, harga pakannya juga melonjak tinggi, gitu. Nah, ini yang menjadi trigger tantangannya, gitu. Akhirnya muncul kreativitas tadi dengan menciptakan konsentrat sendiri, pola beternak yang lebih efektif dan efisien, gitu. Jadi sehingga saya meyakini ketika persoalan ini sedang kita hadapi bersama, gitu, akan selalu ada satu kesulitan dan 2 kemudahan. Nah ini tantangan kita. Kalau saya menyampaikan secara logika sederhananya sebagai seorang entrepreneurship, tantangan yang hadir ini menjadikan teman-teman UMKM itu melakukan berbagai macam hal. Gitu. Berbeda dengan perusahaan besar. Hanya bisa memberikan solusi misalkan dengan menutup usahanya sementara, mem-PHK karyawannya. Gitu. Nah sedangkan kita, saya kemarin ketemu dengan pemilik resto di Banten misalkan gitu. Wah saya nggak bisa juga tutup secara total kan. Ada 40 orang yang menggantungkan hidupnya dari usaha yang sedang kami jalani gitu begitu. Jadi sektor-sektor non formal ini yang seharusnya dihadirkan secara insentifnya oleh kebijakan-kebijakan yang mendukung begitu. Berikutnya rekan-rekan sekalian, begitu ya. Saya memiliki keyakinan bahwa akan ada model bisnis yang berubah, gitu. Itu yang pertama. Gitu. Lalu akan ada handling bisnis yang berubah, baik dari sisi marketing, baik dari sisi produk ataupun operasional, gitu ya, lebih efisien dan yang lainnya. Apalagi saat ini cash itu is king, gitu kan, dalam bisnis. Gitu. Jadi pengeluaran ditekan, tetapi gimana caranya kita bisa mendapatkan uang secara cash, secara cepat dan aman, gitu. Karena yang dijalani ya tadi bahwa keuangannya ini harus cash dan cash adalah raja begitu saat ini. Jadi volume kecil tetapi menghasilkan uang cash. Nah itu akan lebih disukai oleh para pelaku usaha sekarang gitu. Ini yang
dijalankan ya. Ada beberapa rekan-rekan saya, dia pelaku pariwisata yang hari ini wisata itu yang terdampak ya hancur lebur, yang biasanya setiap Sabtu Minggu bisa bawa orang ke Pulau Pecang gitu ya, bisa bawa ke Sangiang dan yang lainnya, drop, tidak ada penghasilan sama sekali. Tapi karena karakternya tadi entrepreneurship, dia langsung switch, apa nih kebutuhan masyarakat saat ini. Oh ternyata layanan delivery untuk kebutuhan pokok. Mulailah jualan sayur yang bisa dengan online, kebutuhan sembako gitu, atau sampai ke cemilan. Jadi persoalannya ada di mentalitas gitu. Berikutnya pengolahan bisnis. Pengolahan bisnis pasca endemik ini, saya menduga akan banyak organisasi yang akan merampingkan model bisnisnya. Tentu juga akan berpengaruh pada struktur organisasi. Jadi ini pasti dijalankan. Nah, alhamdulillah di Jawara Group kita masih tetap bertahan dengan formasi yang lama karena nafas kita juga panjang, walaupun sekarang ini sudah mantap ya, rata-rata pelaku usaha itu sudah mantap makan uang tabungan gitu kan, jadi mantap ya, makan tabungan gitu. Nah, faktanya kan sudah mulai begitu. Operasional yang harusnya untuk 6 bulan mau nggak mau harus ditarik untuk kebutuhan saat ini misalkan, lalu dibuat cash flow dengan jangka waktu yang lebih pendek gitu, termasuk negosiasi terkait dengan kebutuhan dan berikutnya gitu. Lalu bagaimana dengan Banten? Kalau kita melihat peluangnya secara real tadi ya, bahwa Banten ini sedang memasuki panen raya, pinggiran Kabupaten Serang ya, Pandeglang, Lebak ini masuki panen raya beras itu. Sayang kalau beras ini juga akan keluar gitu. Tidak ada lembaga yang handling untuk ketahanan pangan di Banten, termasuk jagung gitu. Ribuan ton di bulan Mei ini kan panen padi jagung. Lalu komoditi lain ya, peternak ayam juga banyak di kita, peternak ikan juga banyak di kita gitu. Tapi tidak ada penyerapan secara massal yang dilakukan gitu. Jadi hanya hasil kreativitas saja gitu. Sekarang kita sudah bisa menikmati lele dalam bentuk frozen gitu. Lalu ayam dalam bentuk ungkep dan sudah frozen. Ini kan beralih nih, teman-teman yang tadinya hanya buka resto mulai menyiapkan seperti itu, shiftingnya terjadi gitu. Yang berikutnya rantai distribusi, persoalan kita di Banten ini rantai distribusinya. Sudah hal yang lumrah ketika panen raya itu, truk-truk dari Karawang itu sudah ngantri di pinggir jalan, diangkut ke Karawang, sudah jadi kemasan balik lagi ke Banten. Gitu. Nah harapannya dengan adanya pandemik ini, kita bisa merubah bahwa Banten ini bisa menjadi lumbung bagi daerahnya gitu. Nah ini yang diupayakan dan dilakukan gitu. Hari ini saya bersama teman-teman di Himpunan Peternak Domba Kambing itu ada sedang menanam jagung untuk kebutuhan pakan ternak dalam menghadapi COVID ini gitu kan. Jadi sudah mulai kita prediksikan mulai bulan depan sudah mulai bisa panen untuk memenuhi kebutuhan makan domba, kambing, sapi di wilayah Banten tanpa sentuhan sedikit pun dari pemerintah gitu. Jadi kita sudah mulai membiasakan hidup memang tanpa negara begitu pada akhirnya gitu kan. Terakhir saya ingin menyampaikan ada 3 sektor yang harus senantiasa berkelanjutan gitu. Alamnya sendiri, manusia dan ekonomi itu sendiri. Nah, ini kan menjadi 3 segitiga yang tidak bisa kita putus dan harus berkelanjutan. Saatnya kita sebagai manusia melakukan introspeksi diri, gitu. Saatnya kita alam ini juga melakukan restart terkait dengan aktivitas yang kita lakukan, gitu. Dan semoga ke depan muncul model ekonomi baru, gitu. Nah, kalau bagi entrepreneurship, gitu, kita berharap ke depan memang ada cara-cara baru yang bisa kita temukan dari epidemi ini. Ini menjadi sebuah early warning system bagi kita untuk mensehatkan bisnisnya gitu, bahwa bisnisnya menjadi lebih tangguh, siap menghadapi gitu. Ambil contoh jalan keluar yang dilakukan oleh Jawara Farm. Jawara Farm ini yang kita jalani peternakan domba kambing, kita fokus di layanan akikah dan kurban. Sekarang kita sudah mulai mikir tentang frozen daging. Hasil pengemukan kita tidak hanya dijual dalam bentuk hewannya, tapi sudah kita potong, kita bersihkan dan dalam bentuk frozen. Jadi satu-satunya kandang mungkin di Banten ya, levelnya peternak rakyat
yang kita punya cold storage hari ini sampai dengan kapasitas 10 ton. Nah, ini kan sebuah jalan keluar yang kita lakukan gitu. Terakhir saya ingin menyampaikan 5 poin, Kang Adi, sebagai bahan diskusi kita. Yang pertama, pelaku bisnis itu akan melakukannya, akan berikhtiar. Yang poin pertama adalah cash is king, gitu. Bahwa uang cash itu adalah rajanya sekarang. Gitu. Makanya banyak kok grosiran kurma misalkan bisa orang dapat lebih murah dan yang lainnya, karena belinya cash dengan tidak cash juga akan sangat berpengaruh. Gitu. Sekarang itu berpikirnya masih ada untung kecil pun asal cash hajar gitu kan. Kayak kita punya stok di kandang sekarang ada 400 ekor domba gitu. Ada yang beli untuk akikah kurban dan untungnya kecil, ya kita lepas gitu. Yang penting cash flow-nya akan terus berjalan gitu. Karena kalau kita tahan juga kan biaya operasionalnya semakin tinggi, cost-nya juga semakin tinggi begitu. Yang kedua, kita adaptasi dari mengadaptasi dari kondisi yang normal ke kondisi yang tidak normal seperti ini. Jadi harus segera mengambil adaptasi dalam bisnis kita. Yang ketiga ya survive. Kita bisa survive sehingga kita bisa melakukan banyak keberpihakan gitu ya. Insya Allah di setiap krisis selalu melahirkan sebuah opportunity. Nah, kalau yang memulai bisnisnya sebagai seorang entrepreneur, dia sudah mulai menemukan opportunity-nya, kesempatannya. Dia bergerak dengan cepat, merubah model bisnisnya, sehingga apalagi kalau model bisnisnya yang lebih adaptif ya. Gitu. Yang tadinya hanya jualan offline, dia mulai dengan online. Yang tadinya hanya jualan makanan siap saji, dia mulai jualan frozen gitu. Nah, ini kan tantangannya. Semoga wabah ini cepat berlalu dan mendapatkan pembelajaran yang berarti bagi kita teman-teman pelaku bisnis real di masyarakat. Mungkin itu Kang Adi sebagai trigger awal untuk kita diskusi. Terima kasih Kang Adi. Ya, terima kasih Kang Ilham untuk presentasinya, luar biasa ya. Kita baru saja mendengarkan bagaimana sikap-sikap optimis dari teman-teman entrepreneur yang luar biasa bisa mengembangkan bisnisnya dalam kondisi yang sulit. Kemudian bagaimana kita bisa lebih berkreativitas, kita bisa lebih menemukan ide-ide baru di tengah krisis yang ada pada saat ini. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta webinar, silakan yang ingin bertanya, kembali saya sampaikan, silakan disampaikan melalui chat room. Ini sudah ada pertanyaan. Yang pertama dari Pak Andi. Pak Andi dari FEB Untirta. Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Ini mungkin pertanyaannya ke Pak Dr. Hadi ya. Yang pertama, dengan harga minyak dunia turun sampai $10 per barel, kenapa Indonesia belum juga menurunkan harga BBM? Kemudian yang kedua, dengan panjangnya mata rantai barang yang sampai ke konsumen sehingga menyebabkan harga barang mahal, apakah dapat dipotong mata rantai tersebut sehingga sampai ke konsumennya bisa lebih murah? Ini kayaknya persoalan yang sangat klasik dan kayaknya kemarin juga pada saat debat Capres juga sempat disampaikan ini bagaimana memotong mata rantai distribusi yang ternyata memang sampai saat ini belum banyak sekali perubahan gitu. Kalau di Banten mungkin tadi ada ide ya dari Kang Ilham bagaimana ketika masa panen raya justru yang datang ke petani-petani itu truk-truk dari Karawang gitu. Berarti beras Karawang yang selama ini kita makan ternyata itu dari sawah di belakang rumah kita gitu ya, jangan-jangan. Nah ini jadi masalah ini. Ya silakan Pak Hadi untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi. Ya baik, terima kasih. Ya, tadi Mas Andi ya. Ya. Nah, ya jadi kalau kita melihat perkembangan minyak dunia sekarang memang sedang pada taraf terendah ya. Ini perang harga ya, produsen-produsen minyak di Timur Tengah dan Rusia. Satu sisi bahwa ekonomi dunia pun sedang lockdown ya, artinya Cina dan sebagainya negara besar pun
tidak banyak melakukan produksi, sehingga permintaan banyak, produksi masih tinggi. Makanya itu OPEC sepakat untuk kemudian memangkas ya. Akibat ini masih belum stabil, tetap aja supply lebih besar pada demand, akhirnya harga jatuh. Nah, kaitan dengan bahwa Indonesia saat ini yang dulu sebagai negara OPEC, tapi sekarang banyak net importir, maka Indonesia keluar dari OPEC itu sendiri. Nah, tapi kenapa sampai saat ini pemerintah belum menurunkan harga BBM di pasaran ya? Ya inilah sekali lagi masalah politik ya. Ya terlepas dari kebijakan dari Kementerian ASDM, tapi saya melihatnya bahwa produksi dalam bisnis ataupun keadaan dalam masalah pengadaan BBM ini kita masih sampai sekarang pun belum mendapatkan berapa harga keekonomian ya dari BBM itu sendiri. DPR sampai berapa kali meminta berapa harga pasti sebagainya. Nah, kenapa? Ya karena memang dalam sisi pengadaan BBM di kita ini kan Pertamina di unbundling ya dengan undang-undang tentang sumber daya alam dan sebagainya. Jadi Pertamina dari hulur sampai hilir itu kemudian dipecah-pecah menjadi anak perusahaan. Ya dulu kan tidak. Jadi hulu sampai hilir sama tetap dan biaya kos-kosnya baru kemudian di akhir final goods di daerah keuntungan. Kita tidak sekarang. Jadi masing-masing anak perusahaan bagi hulu dan hilir masing-masing punya keuntungan sehingga ya itu tadi biaya lebih mahal. Kemudian yang kedua juga dari pengadaan kita masih mengandalkan dari luar ya seperti misalnya tanker ya itu lebih banyak menyewa sehingga biaya sewa akan lebih mahal seperti itu. Nah ini faktor-faktor politis yang sampai saat ini tidak bisa otomatis ketika harga dunia turun serta-merta apalagi sekarang dengan kondisi saat ini pun mungkin pemerintah juga ya sedikit menikmati dulu lah keuntungan dari perbedaan harga dunia dengan sekarang lah seperti itu karena kita masih defisit ya itu mungkin sisi dugaan saya. Nah kemudian yang kedua mungkin yang akan ditambahkan oleh Kang Ilham ya ini apa yang tadi sempat dilontarkan terkait dengan masalah rantai pasok ya. Jadi memang apa yang dilakukan saya dulu dengan Bank Indonesia di Bandung kita mengadakan beberapa tentang sembako waktu itu ya pisang kemudian ada tahu ya terus cabai merah dan sebagainya bawang ya ini ya memang tadi. Nah sehingga petani sendiri yang kalau harga-harga sekarang mahal dianggap ada pihak yang paling diuntungkan itu ternyata tidak ya. Dulu waktu ketika harga cabai sampai 100.000 ada uas saya yang menanam cabai itu saya bilang wah untung besar wah coba bilang di kami itu dibeli hanya 35.000 loh kok sampai ke konsumen itu bisa 100.000 ya karena tadi ada pengumpulnya ya tadi seperti Kang Ilham katakan mereka mendatangi langsung ke petani belum lagi ya sudah klasik juga bahwa petani-petani kita juga terlilit hutang dan sebagainya sehingga tidak ada pilihan mereka harus kemudian menjual barangnya kepada apa yang mereka bantu lah seperti itu. Makanya tidak heran tadi dikatakan dengan beras-beras Banten ini ya berputar dulu ya karena mereka ya berani beli cash atau mungkin juga ada sisi lainnya ya kemudian di packaging dan sebagainya sehingga kemudian masuk lagi ke Banten apalagi Pandeglang Lebak ini kan sentra pangan ya kalau kita lihat pertanian dan sebagainya ya itu juga harus dijaga lah seperti itu mereka bukan masuk ke pasar induk di Serang atau Tangerang tapi masuk ke pasar induk Jakarta itu apa namanya itu ya itu daerah mana lagi ya nah bagaimana untuk kemudian kita di saat ini petani-petani sekarang ataupun ya petani lah katakan apapun yang kemudian tadi tentang sembako ini agak kebingungan. Kemarin sempat beredar petani-petani ayam pun kesulitan untuk menjual bahkan sampai harga ayam 10.000. Ya, siapa aja karena mereka ya tidak ada yang menjemput atau sebagainya dengan kondisi saat ini. Nah, inilah barangkali dimanfaatkan dari sisi tadi saya sepakat mungkin ke depan ada fenomena ya sistem bisnis yang lebih efisien ya. Memang ini mau tidak mau pengusaha-pengusaha ya pertama tadi harus kreatif, yang kedua harus siap banting setir. Apa yang menjadikan peluang dan apa yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini itulah peluang-peluang pasar lah seperti itu ya. Nah, tinggal masalahnya biasanya kelemahan dari sisi produsen itu atau petani itu adalah masalah kualitas, masalah packaging ya. Makanya kita perlu barangkali di akademisi ya kalau di Untirta itu kan ada fakultas teknik. Saya pernah mendengar ada beberapa rekan kita yang sudah menemukan plastik ya yang menggunakan apa saya lupa tuh apalah kandungan apa bisa itu tahan lebih lama ya. Nah, ini kan akan lebih
bermanfaat bagi para petani ketika petani misalkan yang sangat rentan itu kan misalnya tomat apa ya, sekarang kan ada jenis-jenis tomat non organik ya. Nah, itu kan lebih mahal ya, tapi memang packagingnya harus disimpan dengan kemasan yang baik, kemasan yang memang terjaga mutu dan sebagainya. Jadi ini satu sisi memang kita harus bisa mampu mengurangi atau memotong rantai pasok itu sendiri ya. Ini ya sekali lagi politik ya, karena siapa-siapa yang menikmati ya. Dulu itu kalau tidak salah waktu penelitian di Jawa Barat yang menikmati itu adalah pedagang besar. Pedagang besar antar pasar induk. Contoh bawang. Ya bawang itu kan namanya bawang pasti di daerah Brebes. Ya, jadi bandar besar Brebes itu kemudian kontak ke bandar-bandar besar yang ada di pasar-pasar induk di Jakarta, ya di mana itu siap berani terima berapa harga. Di petaninya berapa, di bandarnya udah sangat tinggi. Nah itu yang dulu ya saya dapatkan, ya mudah-mudahan ya dengan adanya pandemik ini ya sedikit menjadikan sebuah kesadaran kita untuk membantu ya mencepat menghubungkan tadi rantai pasok dari petani bisa langsung ya. Makanya teman-teman di perguruan tinggi ataupun asosiasi-asosiasi ya yang memanfaatkan produk-produk itu bisa kemudian secara berkoordinasi ya. Tadi kan ada bagian triple helix tadi ya. Community itulah yang memang ya tadi saya bersyukur tanpa bantuan pemerintah pun sudah jalan, bahkan berinisiatif itu luar biasa ya. Ya jadi memang kadang agak telat dan mungkin perhatian pemerintah lebih pada ke yang lainnya ya, tidak kepada arah-arah yang lebih mikro. Itu barangkali sedikit tanggapan dari pertanyaan tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hadi. Jadi memang agak sulit ya Pak Hadi ya. Maksud saya begini Pak. Pemerintah ini kan punya koperasi, punya bulog gitu ya. Itu kan bisa sebetulnya untuk memutus mata rantai tadi kan, dengan mereka membeli kemudian langsung menyampaikan kepada konsumen gitu. Tapi faktanya di lapangan memang akhirnya ya tadi pedagang-pedagang besar lagi, pengusaha-pengusaha besar lagi yang mengambil peluang itu, opportunity itu, sehingga akhirnya memang jatuh ke konsumennya tetap lebih mahal gitu ya. Ya, memang butuh keberanian lah ini. Keberanian semua pihak. Iya. Menghadapi mafia-mafia itu, karena ya mau tidak mau kita juga ya seperti di balik layar ya. Kita rasakan adanya tapi nggak nampak gitu. Tapi emang beradanya ada situ. Iya. Ya, berarti teori ekonomi invisible hand itu masih ada ya Pak ya? Saya pikir sudah ada. Ya dalam masalah itu mungkin kasusnya lah. Ya, oke. Yang berikutnya ini ada pertanyaan untuk Kang Ilham, ini dari Rizky Maulana Putra. Bertanya, Kang Ilham, untuk menghadapi corona saat ini, domba atau kambingnya ada 400 di kandangnya Kang Ilham itu tidak coba untuk, dari Ibu Indrawati, apakah tidak coba untuk dibuat frozen food, kemudian dijual aneka sate kambing, kari kambing dan seterusnya gitu. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Kang Ilham bagaimana kreativitas yang sudah dilakukan oleh peternak di Provinsi Banten menghadapi masa COVID-19 ini. Mungkin justru pertanyaannya adalah tingkat efektivitasnya seperti apa Kang Ilham saat ini gitu. Karena memang banyak sekali masyarakat ya, seperti saya sendiri ini, saya takut sebenarnya untuk berangkat ke pasar untuk beli bumbu-bumbu gitu. Lebih baik saya pesan online, rendang langsung datang ke rumah gitu. Bagaimana Kang Ilham tanggapannya? Silakan. Ya, yang pertama memang kita tidak mungkin melakukan ekspansi bisnis begitu ya di dalam kondisi yang sedang krisis begitu. Jadi strategi yang digunakan atau yang dipakai itu pasti adalah bertahan. Nah, salah satunya yang filosofi tadi cash is king itu adalah bagian dari bertahan sebetulnya. Kalau ada beberapa pinjaman atau rekanan yang supply, justru kita nego agar waktunya bisa lebih ringan misalkan gitu. Nah, kalau yang dihadapi peternak domba kambing taruhlah atau yang dihadapi ayam kemarin, yang perlu kita ketahui bahwa bukan yang dimusnahkan itu bukan ayam yang siap panen gitu. Walaupun harga panennya drop gitu, justru sebagian teman-teman entrepreneurship ini membeli dengan harga yang tetap layak di level petani, lalu dia melakukan kreativitas, yaitu membuat ayam ungkep di frozen. Nah, itu udah mulai berjalan. Kan sebetulnya persoalan bisnis atau persoalan ekonomi kita kan hanya di 3 hal dari zaman
ya zaman batu itu hanya 3 hal saja sebetulnya gitu ya. Produksi, distribusi, dan marketing gitu. Nah, kan selalu di sini. Kalau bagi entrepreneurship, kita memperbaiki dari sisi distribusinya begitu. Oh, ayam di peternakan ini atau di satu wilayah ini harganya sedang drop. Pindahkan distribusinya saja sudah mendatangkan profit misalkan begitu. Jadi kalau kembali ke yang domba tadi, ekspansi bisnis itu jangan dilakukan ketika sedang krisis, dan hasil kajian kita nggak akan melakukan itu. Justru kita berbagi, berkolaborasi yang ada. Ada teman-teman yang sudah bermain di nasi kebuli misalkan, ada teman-teman yang sudah bermain di frozen foodnya, itu yang kita dukung, kita support dengan ketersediaan bahan baku. Nah, karena kita bermainnya di hulu gitu. Nah, kalau model bisnis di Jawara Farm yang sedang kita jalani, ini model bisnisnya kurban sebetulnya. Harusnya sudah mulai masuk di kandang-kandang peternak hari ini gitu. Nah, ini kan jadi terpending. Pasar-pasar hewan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan tutup sebagian. Harga juga bikin anjlok sebetulnya. Bahkan kalau bagi pengusaha kan melihat peluang. Justru sekarang kalau kita punya uang cash gitu, kita amankan dalam bentuk hewan yang kita siapkan buat ibadah kurban. Hanya kan kita melihat pasarnya. Kira-kira dalam kondisi yang COVID seperti ini, serapan hewan kurbannya tetap seperti perencanaan penjualan kita atau enggak begitu. Jangan-jangan ada imbas. Kalau akikah, pelaku akikah rata-rata sudah terkena imbas. Pemain yang biasa bisa motong sebulan 2.000 ekor pemain akikah di Jakarta itu hanya paling ya masih sisa-sisa 10% lah begitu. Itu pun di zona-zona yang masih hijau. Nah, untungnya kita Jawara gitu, itu kan akikahnya Serang, Cilegon, Pandeglang yang relatif masih hijau gitu. Tidak terlalu tertekan kita ketika kita memasarkan secara langsung. Tapi kalau teman-teman main akikah yang di zona merah, sudah tutup dapur sekarang. Oke, itu sudah tutup dapur. Atau sebagian yang kreatif mengalihkan pemasarannya. Orang-orang yang berakikah dari zona merah untuk disalurkan di zona-zona hijau. Jadi kreativitas ini yang dilakukan, tetapi tidak ekspansi. Jadi saatnya sekarang para pembisnis, apalagi pembisnis muda, mulai melihat model bisnisnya ada celah-celah di mana saja yang itu mungkin masih bisa diturunkan lagi menjadi bisnis-bisnis turunan misalkan gitu. Tetapi bukan sifatnya ekspansif tadi, dan kuncinya adalah kolaborasi. Kalau kita punya stok banyak, ternyata banyak para agen, ya sudah tinggal di-share gitu. Bahkan pemain besar contoh frozen food ini kan lagi favorit hari ini gitu ya. Pasarnya ada, produsennya juga alhamdulillah masih stabil gitu. Walaupun kan standar frozen food itu BPOM kalau secara aturannya gitu. Nah, ini kan yang sedikit juga menghambat sebetulnya begitu untuk para UKM ini cepat naik kelas gitu. Tetapi saya lihat bisnis frozen ini makin hidup, bahkan beberapa itu melakukan diverifikasi produk. Ambil contoh, ada seorang rekan, dia restonya duren beku gitu. Otomatis permintaannya turun. Nah, sekarang sudah mulai ke membuka varian lain. Apa yang dibutuhkan? Oh, orang perlu cemilan untuk tajil buka puasa misalnya. Nah, itu yang mulai digarap, dimsum dan yang lain-lainnya. Seperti itu, Bang Adi. Jadi nggak ekspansi, tapi lebih ke kolaborasi bisnis dengan rekan-rekan yang lain. Oke, terima kasih Kang Ilham. Luar biasa ya. Tidak ekspansi, tapi berbagi bisnis. Luar biasa. Ini teman-teman di entrepreneur sudah saling membantu, saling membackup dengan kondisi pada saat ini. Kemudian ada pertanyaan lagi ini untuk Pak Hadi dan Kang Ilham juga mungkin bisa menjawab. Saat ini kebijakan dari pemerintah ini social safety net ya, karena PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Ini social safety net. Social safety net ini kira-kira pemerintah mampunya berapa lama gitu? Karena kita kan nggak pernah tahu corona ini akan selesai kapan. Kemarin di diskusi awal sudah ada prediksi-prediksi corona akan meningkat di bulan April dan bulan Mei gitu. Barulah mulai turun, tapi itu pun akan benar-benar landai nanti di akhir tahun gitu.
Nah, dengan kebijakan pemerintah pada saat ini, dengan kebijakan social safety net, sampai berapa lama pemerintah akan kuat gitu? Dan sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan sebagai masyarakat ketika melihat kondisi-kondisi seperti ini yang mungkin bisa jadi suatu saat memang pemerintah sudah kuat lagi dan akhirnya menyerahkan kepada kemampuan masyarakat masing-masing. Silakan Pak Hadi. Ya, ya inilah yang kenapa PSBB itu agak telat ya. Bahkan lockdown tidak berani untuk dilakukan karena resikonya tadi social safety net tadi. Kenapa? Ketika masyarakat sudah tidak boleh beraktivitas, ya, maka ya kebutuhan, kemudian bahkan dampak yang terburuknya adalah mereka yang sudah di PHK atau kemudian dirumahkan dan sebagainya. Ya ini juga memang tidak ada yang bisa memuaskan kebijakan itu. Selalu ketika Jokowi kemarin di Mata Najwa dan sebagainya itu kan dilematis semuanya ini, ya, pendekatan ekonomi dan pendekatan kesehatan, ya. Ya sebetulnya kalau kesehatan didahulukan dengan adanya waktu yang betul-betul semuanya disiplin tinggi, ya, itu ya mudah-mudahan dengan sendirinya mengurangi ya penyebaran dari pandemik ini. Nah itu satu ya. Jadi maka ini selalu kebijakan-kebijakan yang selalu tidak ada yang bisa memuaskan. Ya saya sendiri juga pendekatan ekonomi, tapi pasti nanti kesehatannya seperti apa ya. Jadi karena tadi untuk penyebaran menghalangi adanya PSBB. Nah, sehingga ya dengan adanya semakin, bahkan sekarang tadi sudah sampai 8.000 ya. Waktu itu kan satu hal yang secara grafis naik pesat. Nah sekarang kebijakan yang baru-baru ini adalah dilarang mudik ya. Walaupun boleh ya dilarang mudik tapi boleh pulang kampung. Ini kan jadi ramai juga di medsos ya istilah-istilah itu. Ya sebetulnya itu karena mau mudik mau pulang kampung kan adalah pergerakan mobilisasi penduduk ke daerah ya. Itu kan juga dikhawatirkan akan terjadinya penyebaran pandemi kembali. Nah, ini yang kembali kepada saudari Rizky, ini kebetulan mahasiswa saya dan kebetulan juga sekarang sedang sekolah di UI nih, calon alumni juga nih, sebentar lagi mau selesai. Terima kasih atas komentar ini, nanti barangkali bisa menanggapi, tidak bertanya ya, ini harusnya menanggapi, jadi akan lebih ramai diskusi kita. Jadi tentang waktu memang agak sulit ya, tergantung pada kedisiplinan ya mahasiswa dalam masyarakat dalam menerapkan PSBB. Kemudian kedua memang mau tidak mau ini menguras kantong ya. Pemerintah satu sisi sedang defisit, satu sisi ya walaupun kemarin dengan adanya Perpu yang membolehkan defisit pemerintah melebar dari undang-undang tidak boleh lebih dari 3%, sekarang sudah sampai 5,3% sampai 2022. Ini kan menggambarkan pemerintah tidak ada lagi pilihan. Ketika dengan kebijakan tadi ya mau tidak mau harus di backup dengan dana, maupun dana itu dari mana ya pokoknya ya harus diupayakan seperti itu. Nah ini yang memang dilematis ya, tapi tentu ya kita berharap masyarakat terutama yang sangat terkena tadi terimbas ya mau tidak mau mendapatkan bantuan pendanaan ya karena urusan perut ya. Ini apalagi kemarin rame lagi ketika kebijakan melepas narapidana maupun asimilasi dan faktanya memang terjadi. Baru 2 hari melepas karena mereka tidak diberi makan, bukan makan ya istilahnya pendapatan ya, kerja dan sebagainya ya mau tidak mau apa yang bisa didapatkan dengan melakukan kriminalitas kembali. Jadi ini ya masalah yang semakin kompleks gitu seperti itu. Itu barangkali Mas Adi ya seperti itu. Ya Pak Hadi. Jadi memang ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin dirasa agak terlambat ya pada saat ini ya Pak Hadi ya. Gitu. Tapi mungkin kalau kita mau berpikir positif mungkin ada hal-hal yang menjadikan pertimbangan oleh pemerintah gitu kemarin-kemarin sehingga akhirnya kebijakan-kebijakan itu sangat terlambat gitu. Nah, bagaimana dengan Banten sendiri? Ini kan kita kembali lagi nih dampaknya terhadap Banten sendiri. Apakah cukup dengan saat ini yang PSBB baru hanya Tangerang Raya saja gitu, sedangkan untuk daerah-daerah lain belum PSBB gitu. Sedangkan banyak sekali masyarakat Banten yang misalnya bekerja di Tangerang, banyak yang bekerja di Jakarta, mereka kan bolak-balik ya setiap hari PP gitu, Tangerang Serang, Tangerang Cilegon gitu ya, karena memang ada beberapa sektor industri di Tangerang posisinya gitu. Apakah kita akan membiarkan seperti ini saja sehingga sama terlambatnya dengan yang lain, atau kita memang akan mendorong gitu, seharusnya pemerintah melakukan apa saat ini? Ya itu tadi saya katakan benturan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan secara kesehatan medis ya. Artinya mereka yang bekerja di Jakarta atau di Tangerang itu kan memang walaupun sudah dengan PSBB kan kemarin khususnya di Jakarta kan sudah ada teguran ya. Ini nggak tahu sejauh mana nanti
pemerintah Pemkot ya Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Tangsel untuk menindak perusahaan-perusahaan yang masih mempekerjakan yang memang sebagian besar mereka adalah bukan orang Tangerang. Ya karena tadi mobilisasi ya. Satu sisi ketika mereka dirumahkan, apalagi dari sisi industri kan dilematis juga. Ada tuntutan dari serikat pekerja yang kalau mereka dirumahkan atau kemudian di work to home ya, tapi gaji tetap harus minimal gaji pokok. Nah ini yang nanti dalam kacamata bisnis juga dilematis ya. Ya memang semuanya serba dan kondisi ini agak sulit ya. Tapi paling tidak kalaupun memang tadi ya makanya contoh kalau di Singapura ya, ini katakan Singapura ya memang negara kaya. Pemerintahnya memberikan bantuan pinjaman ataupun mungkin juga bantuan apa yang kemudian kepada pekerja yang memang harus berhenti untuk sementara waktu tidak bekerja. Nah, tapi sekarang kan siapa? Pengusaha mau berpikir mau ngasih sementara dari sisi produktivitas tidak ada begitu. Ini kan juga berpikir lagi. Ya untuk perusahaan-perusahaan besar barangkali tidak masalah, tapi kalau UMKM tadi akan terasa betul. Sementara pendapatan tidak didapat, tapi satu sisi dia punya kewajiban yang terus-menerus dalam memberikan upah atau gaji kepada pegawai seperti itu. Ini ya memang sulit secara teoritis ya, tapi ya kalau saya melihatnya bahwa kalau ingin seperti itu ya pemerintah kembali sebagai institusi penjaga rakyat ya, yang untuk mengurusi rakyat ya resikonya di situ. Mau pemerintah pusat mau pemerintah daerah ketika ditunjuk adalah dalam Islam itu sulil ummah mengurusi masalah umat, ya itu mau tidak mau dana itu harus disiapkan ketika aktivitas ekonomi berkaitan dengan produksi tadi dihentikan, maka dia bertanggung jawab terhadap kehidupan ya paling tidak tadi bantuan-bantuan dan sebagainya. Maksudnya sosial net tadi memang jadikan jaring pengaman yang memang mau tidak mau sampai selesainya pandemi itu sendiri gitu. Ya. Kalau yang selama ini Pak Hadi lihat dari pemerintah Provinsi Banten sendiri sudah melakukan apa, Pak? Ya sementara ini kan pemerintah sudah ya karena memang ini secara kelembagaan yang punya wilayah adalah kabupaten kota. Ya. Makanya ini yang kemudian tentunya yang menyentuh langsung data-datanya adalah kabupaten kota ya. Nah, tinggal masalahnya kabupaten kota sendiri juga kan tentu kita tahu ada bantuan-bantuan dalam APBD ya, terutama apa yang diinstruksikan oleh Pak Jokowi untuk memangkas dana-dana yang tidak penting untuk kemudian difokuskan kepada tadi ya. Jadi ya saya kalau lihat memang ini pendekatan dari sisi sosial safety net tadi misalkan ke masyarakat dengan adanya bantuan-bantuan sembako, kemudian yang sekarang juga fokus kepada tenaga medis dengan adanya APD alat APD betul ya. Kemudian juga seperti memberikan tadi fasilitas-fasilitas kepada tenaga medis dan sebagainya. Ya cuma memang dana itu kan juga sangat terbatas ya, apalagi kalau kemudian didistribusikan kembali kepada 8 kabupaten dan kota ya. Tapi saya pikir itu sudah ada ya bantuan-bantuan pada kabupaten kota ya baru secara finansial ya seperti itu. Kalau stimulus ekonomi sendiri untuk pelaku usaha yang paling tepat saat ini dilakukan oleh pemerintah itu apa, Pak? Pemerintah pusat? Provinsi dalam hal ini ya. Ya mungkin kalau pemerintah pusat kemarin kan sudah ada peraturan Menteri Keuangan ya, nomor 20 tahun 2023 atau berapa? Ini yang memberikan keringanan kepada ya tadi pinjaman sebagainya yang tentang finansial itunya. Bagi mereka kan banyak pengusaha-pengusaha yang pinjam ya, itu nah kemudian diberikan keringanan untuk tidak membayar, termasuk juga kredit rumah, kredit motor dan sebagainya. Itu kan juga salah satu bentuk menyentuh pada apa yang dirasakan masyarakat ketika mereka melakukan pinjaman konsumtif ya, apa itu rumah atau kemudian kendaraan ya, terutama yang kemarin dilakukan kan oleh ojek online ya, mereka kredit motor dengan asumsi masih stabil, atau dengan krisis sekarang udah nggak mampu untuk bayar cicilan sebagainya. Nah kalau kemudian bagi usaha bagi para pengusaha-pengusaha di daerah, saya pikir ya pemerintah apa yang tadi sudah disampaikan Kang Ilham ya, bagaimana untuk mensupport ya saya pikir juga sekarang dana juga sangat terbatas, apalagi dana cash ya barangkali memberikan pinjaman lunak ya atau mungkin istilahnya bantuan-bantuan pendanaan ya yang tanpa bunga
ya. Saya pikir ini kan lebih barokah di bulan Ramadan ini ya, momentumnya untuk bisa menggerakkan sektor tadi. Ya karena ya betul bahwa dalam entrepreneur ada yang berdapat jangan pikirkan uang dulu, tapi bagaimana memikirkan kreativitas untuk menciptakan dan mendatangkan uang. Tapi ya nanti mungkin akan dijelaskan oleh Kang Ilham. Ini kan ada pembalikan dari apa yang harusnya tadi ada uang baru bisa berkreasi karena sebagai modal. Nah sekarang bagaimana kreasi itu bisa mendatangkan uang. Tapi saya pikir ya bagaimanapun kreasi tetap aja harus butuh ada pendanaan seperti itu. Ya, jadi ini yang sentuhan dari sisi pendanaan bagi UMKM yang saat ini kan kemarin tidak terduga biaya-biaya itu habis ya. Tadi untuk harusnya stok sekian hari ya harus habis dalam uang-uang yang harus dijadikan tabungan ya. Tadi mantap ya makan tabungan mantap. Nah ini kan terjadi terutama ya karena di pelaku-pelaku UKM itu ya mohon maaf dari sisi pencatatan keuangan kan beda dengan perusahaan ya. Jadi mereka masih mencampurkan antara urusan keuntungan dari dagang dengan apa yang menjadikan mereka pikir itu adalah uang untuk biaya hidup ya. Jadi sehingga ya apa yang menjadikan keuntungan habis untuk apa yang jadi biasa dia makan. Nah ini ada perlu pendampingan saya pikir dari sisi pendanaan, dari sisi produksi ya terutama adalah tadi jejaring. Jadi sekarang saya pikir hal yang sangat urgen saat ini adalah membangun jejaring ya. Bagaimana mengkaitkan semua pihak yang saling membutuhkan tadi, baik itu produsennya, kemudian dari sisi apa tadi saya katakan pengantarnya, ya kenapa tidak untuk kemudian kita meminikan mereka, mensinergiskan potensi-potensi mereka seperti itu. Ya, Kang Ilham tadi sudah mendapat jawaban dari Pak Hadi. Harusnya pemerintah melakukan ini, melakukan itu gitu ya. Sudah ada beberapa alternatif yang disampaikan oleh Pak Hadi. Sebenarnya kalau dari teman-teman pengusaha sendiri, tadi saya sudah mendengar sangat lugas Kang Ilham kita sudah kreatif, kita sudah berkreasi, kita sudah membantu teman-teman kita di sektor usaha yang lain gitu. Apa yang dituntut oleh teman-teman pengusaha kepada pemerintah Provinsi Banten pada saat ini supaya kita bisa survive semua? Ya, Kang Adi, ya, ini menarik apa yang dipaparkan oleh Pak Hadi tadi gitu. Kalau kita lihat pemerintah provinsi ini juga kan menurunkan apa-apa yang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah pusat begitu. Kalau saya menyorotnya pada dua hal, yang pertama adalah keberpihakan. Gitu. Bagaimana kebijakan yang dibuat ini keberpihakannya kepada kemaslahatan keseluruhan gitu. Bukan hanya sekedar kebijakan yang tidak jelas sampai dengan turunannya. Ambil contoh ketika ditunda misalkan tentang cicilan hutang gitu. Ternyata ketika sudah selesai itu dalam kurun waktu itu dibayarnya sekaligus gitu. Ini kan jadi persoalan gitu. Jadi misalkan kita menunda pembayaran selama 6 bulan, tapi ketika sudah selesai di 6 bulan berikutnya itu bukan cicilan 1 bulan, tetapi bulan yang kita lewati sekaligus gitu. Karena ini kan persoalan keberpihakan, bukan hanya sekedar pengumuman termasuk yang mendapatkan penundaan cicilan misalkan kredit kendaraan misalkan, itu yang terlampauinya nanti diakumulasi secara sekaligus di awal gitu. Kan ini menjadi persoalan gitu. Judulnya menarik gitu, tapi isinya kan menjadi persoalan dalam implementasi. Belum juga terkait dengan proses gitu. Ambil contoh misalkan bagi para pengusaha muda atau para pengusaha yang sedang berjalan saat ini, persoalan pajak gitu kan. Nah itu juga kan tidak lantas mengeliminir gitu. Nah jadi persoalan saya melihat persoalan ini yang pertama itu keberpihakan. Yang kedua selain itu fasilitasi saja. Pemerintah menjalankan fungsi fasilitasi. Kalau sekarang data warga miskin itu sudah ada, yang ibaratnya dia tidak akan mendapatkan kebutuhan pokok gitu. Dalam kondisi yang aman saja, yang tidak ada wabah, dia sudah miskin. Gitu. Nah ini kan menjadi tanggung jawab pemerintah. Gitu. Ditambah sekarang dalam kondisi wabah, ada dampak yang tadinya tidak miskin atau yang tadinya di bawah garis miskin menjadi miskin. Nah bayangan saya sebenarnya fasilitasi. Kita punya lembaga zakat nasional yang ada di wilayah provinsi dan yang lainnya. Gitu.
Apa susahnya misalkan pada level pengambil kebijakan mengumpulkan seluruh lembaga-lembaga yang terkait dengan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan yang lainnya, membagi peran, gitu, lalu berkolaborasi. Kan semua unit pemerintah itu sudah jelas ya, anggarannya ada, bidang-bidangnya ada, begitu kan. Tinggal kreativitas itu bukan muncul di entrepreneurship saja, ya, tapi muncul dalam institusi government. Bagaimana punya nggak peta misalkan wilayah mana yang siap panen, lalu akan distribusinya seperti apa dan yang lainnya gitu. Jadi kuncinya Kang Adi gitu. Yang pertama adalah keberpihakan. Sudah saatnya keberpihakan ini bukan kepada keberpihakan politis, tetapi kepada keberpihakan rakyat. Yang kedua adalah fasilitasi. Pemerintah cukup memberikan trigger. Kalau kemarin secara nasional banyak pendataan melalui komunitas-komunitas wirausaha, itu dari komunitas tangan di atas, komunitas Genpro wirausaha dan yang lainnya, gitu. Itu melakukan pendataan para pelaku usaha yang terkena dampak. Gitu. Nah, ini kan nggak dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM misalkan pada level provinsinya. Atau sekarang di level Dinas Pertanian dan Peternakan mana para petani yang siap panen yang karena ada dampak COVID ini panennya nggak terserap begitu, kan jadi persoalan gitu. Jadi saya melihatnya ambil peranan bahwa pemerintah bisa melakukan fasilitasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dinas Perdagangan mengambil perannya gitu. Lalu lembaga sosial itu, dana-dana zakat ini kan bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat kalau memang asumsinya dana tadi terbatas. Tapi kalau saya melihat akan banyak, kita bisa membedakan mana kegiatan-kegiatan pemerintah yang penting dan mana yang tidak penting pada masa COVID ini. Yang relokasi anggaran kan sebetulnya itu kegiatan yang tidak terlalu penting dan bisa direlokasikan gitu. Nah, harapannya gugus tugas COVID ini bukan hanya berbicara pada penanganan yang sifatnya kesehatan saja, tetapi harus pada sifat penanganan yang lebih keseluruh, ada dampak yang dibawa. Kalau saya membayangkan, lihat ada ombak di depan itu adalah ombak COVID ini, tapi di belakang itu ada ombak yang lebih besar lagi, yaitu ombak resesi ekonomi gitu yang bisa terjadi gitu kan. Nah, sehingga tiga kunci yang menjadi pembahasan ini gitu. Yang pertama adalah kita harus menjelaskan keberpihakan ini gitu, bukan hanya pada sekelompok pengusaha misalkan, tetapi semua orang yang terlibat dalam sektor ekonomi. Yang kedua adalah fasilitasi. Saya pikir ketika memang pemerintah bisa melakukan fasilitasi sesuai levelnya sampai dengan level desa misalkan begitu. Ambil contoh di Banten Selatan itu, data dari dari Dinas Pertanian itu hampir 17.000 ton akan panen jagung begitu di bulan Mei. Nah, modelnya di petani itu ada yang sudah terkena oleh apa yang dia perlu modal dan yang lainnya sudah tertahan, ada yang memang bebas. Tapi pada level desa pun BUMDes itu nggak ada yang bergerak ngambil itu. Jadi kemarin teman-teman kita yang bermain di olahan pakan gitu, itu mengirim ke industri ternak sapi yang ada di Banten. Di Banten ini sudah komplit sebetulnya, hanya tinggal trigger saja. Sapi kita pun stoknya banyak, sapi Australia itu di Baros itu 10.000 ekor lebih itu, di Lembu Jaya Perkasa. Kan wilayahnya ada di wilayah Banten. Pabrik gula juga ada di wilayah Banten. Jadi kalau kemarin sempat krisis, lalu kita juga ikutan krisis gula misalkan, nah ini kan something persoalan gitu. Tinggal fasilitasi saja sepertinya. Seperti itu, Bang Andi. Terima kasih Kang Ilham. Kita ke pertanyaan berikutnya ini, Pak Hadi. Ini ada pertanyaan dari Mbak Tasya menanyakan bagaimana dengan karyawan-karyawan baik di perusahaan maupun di supermarket yang saat ini
dirumahkan, tapi juga tidak memperoleh pesangon, tapi juga tidak memperoleh upah gitu ya. Ini ya semua merasakan dampak ekonomi yang sangat sulit gitu. Nah, secara ekonomi bagaimana Pak Hadi melihat kondisi seperti ini? Apakah kebijakan ini kebijakan yang sudah cukup tepat atau masih kurang? Kemudian yang berikutnya ada kebijakan kartu prakerja. Kartu prakerja ini untuk seluruh Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa kondisi pengangguran di Provinsi Banten cukup banyak ya Pak Hadi ya. Kalau tidak salah ya, Provinsi Banten ini penganggurannya cukup tinggi. Yang padahal kalau kita lihat industri di Kabupaten Serang banyak, di Kota Cilegon banyak gitu ya. Sektor industri di Tangerang banyak gitu. Tapi kenapa di Provinsi Banten masih banyak pengangguran yang sebetulnya mungkin ya bisa terjaring lewat kartu prakerja kalau kartu prakerja itu memang efektif. Silakan Pak Hadi. Masih di silent Pak Hadi, maaf. Masih di mute. Mohon maaf. Ya, jadi saya menjawab yang kedua dulu, yang saya ingat dulu ya. Jadi memang kebijakan kartu prakerja ini muncul tidak dalam konteks COVID ya, karena berbeda ya. Buktinya apa? Nah sekarang dengan COVID ini kan akhirnya tidak efektif. Pengen saja katanya dapat hampir 3,5 juta ya, tapi sisanya itu tinggal 600.000 yang akan mendapatkan cash-nya. Nah sisa itu harus melalui pelatihan-pelatihan. Ya, terlepas pro kontra yang memang sedang rame, yang hanya 8 lembaga yang mendapatkan ini kan dari sekitar 20 triliun itu kalau kemarin analisis beberapa media ya, itu masing-masing mereka itu akan mendapatkan sekitar 700 miliar. Nah, apa ini dijadikan bukan bancakan dana ya istilahnya ya, yang harusnya diterima oleh pekerja, tapi ini justru pada institusi-institusi yang ya walaupun saya pernah ngobrol juga dengan dosen saya itu di KPPU, itu karena mitra ya boleh-boleh sah-sah saja mereka mendapatkan. Tapi kan kita tetap dari sisi tadi mungkin istilah mengambil dari istilah Kang Ilham keberpihakan, ya. Jadi sekali lagi bahwa kartu prakerja ini dibuat bukan pada kondisi saat ini. Ya kalau dulu mungkin mereka yang menganggur diberikan pelatihan dan kemudian mereka sudah punya keterampilan baru bisa bekerja, oke. Sekarang kan orang yang sudah bekerja dirumahkan disuruh keterampilan lagi gitu. Nah, pekerjaan apa yang membuat keterampilan dan sebagainya? Ya, kalau keterampilan membuat ini yang faktanya memang dulu tidak tidak terpikir bahwa kejadian pandemik ini yang terjadi seperti itu. Jadi itu yang terkait dengan kartu prakerja dan seperti itu kondisinya. Nah, kemudian yang kedua memang satu keprihatinan bagi kita memang beberapa perusahaan yang harus merumahkan karena dengan tadi ya kebijakan PSBB mau tidak mau untuk ya tadi benturan antara ini harus secara ekonomi satu sisi ini, tapi memang harusnya perusahaan sudah menyiapkan ya dana-dana taktis ya memang tidak terpikirkan kalau di pemerintah daerah kan di APBD itu kan ada dana bencana, dana apa itu kan bisa dianggarkan. Nah mungkin nggak tahu di perusahaan istilahnya apa yang memang itu dikeluarkan ketika dalam keadaan darurat. Ya memang ya itu satu resiko ya karena bagaimanapun mereka adalah kan jangan sampai karyawan itu hanya dipandang ketika mereka dibutuhkan tapi kemudian dengan kondisi sekarang sudah diabaikan begitu. Mereka adalah mitra juga yang membangun besarnya perusahaan atau besarnya sebuah usaha begitu. Maka yang saya pikir ya bagaimana ada alokasi dana yang bisa diberikan ya untuk dalam jangka jangan sampai tidak itu juga menzolimi. Ya sudah dirumahkan, tidak diberikan pesangon, walaupun ini juga undang-undang kalau mereka di PHK, apakah kemudian undang-undang ketenagakerjaan yang tahun 2000 sampai sekarang belum berubah-ubah itu dilaksanakan tidak mendapatkan pesangon misalnya kalau mereka dapat PHK. Tapi kalau work to home untuk sekian lama ya memang tetap harus juga diberikan walaupun hanya sebesar gaji pokok ya. Ini memang dilematis ya. Saya juga dalam beberapa diskusi itu ya pengusaha juga mikir lagi. Ya, jadi ini yang tadi kepentingan tentu ya mudah-mudahan semua pihak duduk bareng dan ya sama-sama berkorban lah ya dengan kondisi saat ini untuk bisa merasakan kondisi untuk ya
merasakan dan kebersamaan lah, seperti itulah ya. Mungkin seperti itu jawaban sementara. Ya. Ya, terima kasih Pak Hadi atas jawabannya. Jadi memang semua kita sekarang sedang merasakan krisis yang luar biasa. Bahkan pegawai-pegawai pemerintahan pun yang sekarang work from home itu cuma dapat gaji saja, itu kita masih sangat bersyukur dibandingkan teman-teman kita yang pengusaha yang bisa jadi saat ini kesulitan sekali untuk memperoleh penghasilan. Baik Bapak Ibu, sekarang sudah pukul 14.29 ya, 14.29. Kita akan segera mengakhiri diskusi kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Pak Hadi, Kang Ilham, Bapak-bapak, Ibu yang lainnya yang sudah turut serta dalam diskusi kita pada hari ini. Mungkin sebelum kita tutup ada beberapa hal sebagai penutup yang akan disampaikan oleh Pak Hadi dan Kang Ilham. Pertama, Pak Hadi silakan untuk menyampaikan beberapa hal sebagai penutup pada diskusi kita pada siang hari ini. Ya, saya lebih menyoroti kepada ya dampak ini mau tidak mau memang secara makro maupun mikro dalam perekonomian kita sudah dirasakan ya. Jadi kondisi ini ya kalau saya melihat sebuah ya pembelajaran semua ya, mengintrospeksi ya bahwa dalam hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas kita ini kan memang ya akhirnya kan dengan kita saat ini kan lebih mendekatkan diri ya pada Allah seperti itu. Satu sisi. Yang kedua ya memang kalau dari sisi kacamata ekonomi ya ini istilahnya sangat berdampak apalagi sudah pada kebijakan-kebijakan pembatasan ya PSBB dan sebagainya. Ini mau tidak mau akan berkonsekuensi ya terhadap pekerjaan ya, terhadap pendapatan yang turunannya ya terhadap indikator-indikator makro, terhadap pertumbuhan, terhadap pengangguran, terhadap kemiskinan itu akan pasti ya. Nah, hanya saja tentunya di balik semuanya ini bagaimana semua elemen masyarakat untuk ya di balik semua musibah ini ada hikmah ya untuk kita tetap berikhtiar dan kita tetap berdoa untuk bagaimana kita tetap bisa berusaha ya dan berupaya ya terutama bagi para pelaku-pelaku ekonomi tentunya ya ini ya tadi kalau mengambil istilah Kang Ilham tadi untuk berpikir untuk mencari peluang-peluang yang memang dibutuhkan dan sesuai dengan apa ya pasar dan sebagainya yang jadikan peluang-peluang bisnis seperti itu ya mudah-mudahan ini yang kita harapkan juga di bulan Ramadan ini menjadikan momentum kita berdoa agar Allah cepat mengangkat ya musibah ini sehingga kita bisa beraktivitas seperti sebagaimana biasa ya. Udah kangen nih ngajar di kelas dan sebagainya online dan sebagainya rasanya ya walaupun tatap muka tapi akan berbeda dengan silaturahmi dan sebagainya ya. Baik itu barangkali sebagai closing dari saya. Ya. Ya, terima kasih Pak Hadi. Berikutnya Kang Ilham, kalimat penutup untuk diskusi kita pada siang hari ini. Baik, Kang Adi, sebagai penutup, kalau kita melihat ya pandemi atau wabah ini adalah krisis. Krisis itu selalu melahirkan opportunity, peluang. Tinggal bagaimana kita mau memanfaatkan peluang itu. Saya berpikir sudah saatnya misalkan ya, pemerintah Provinsi Banten, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten, kota, saatnya keberpihakan itu ada pada rakyat begitu kan. Yang kedua, selain keberpihakan, membuat terobosan-terobosan baru untuk mengatasi persoalan ini gitu. Kalau kita pernah lihat tentang teori tentang entrepreneur government misalkan gitu, bagaimana pemerintahan juga menjalankan jiwa-jiwa sebagai seorang entrepreneurship untuk mengatasi persoalan dan permasalahan yang ada. Kini saatnya gitu. Ini saatnya untuk membuktikan bahwa kita bisa berkolaborasi antara tiga sektor ini, pengusaha, masyarakat, dan pemerintah untuk menghadapi pandemi ini. Insya Allah wabah ini akan cepat berlalu, tetapi
menjadikan diri kita yang naik kelas semuanya begitu. Nah, terima kasih, mungkin itu Mas Hadi. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Hadi yang bersedia pada siang hari ini. Terima kasih Kang Ilham. Kita semua sangat merindukan Ramadan yang seperti biasanya. Kita bisa sholat tarawih di masjid, kita bisa buka puasa bersama. Alhamdulillah dari 30 grup WhatsApp belum ada satupun yang mengundang buka bersama pada hari ini. Ya, mudah-mudahan segera berlalu pandemi corona pada hari saat ini, agar kita semua dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Baik, sebelum ditutup, ada yang ingin disampaikan oleh Pak Ketua ILUNI Wilayah Banten, Kang Abdul Hamid? Cukup, Pak Adi, mengucapkan selamat berbuka puasa aja. Masih lama ya. Ya, mangga ditutup aja langsung oleh Kang Adi. Ya, baik, terima kasih kembali Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah hadir untuk diskusi kita pada hari ini. Ini adalah diskusi webinar ILUNI Wilayah Banten yang ketiga. Nanti kita akan melanjutkan diskusi lagi dengan webinar yang keempat dengan tema yang masih terkait dengan COVID-19 dari berbagai sektor. Insya Allah nanti akan ada lagi minggu depan. Kita akan mengundang dokter spesialis paru. Mudah-mudahan beliau bisa hadir untuk berdiskusi bersama kita. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari pengurus ILUNI UI Wilayah Banten. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang membutuhkan atau masih ada pertanyaan atau membutuhkan materi pada hari ini, nanti akan kami share, kami akan sosialisasikan hasil diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini sangat bermanfaat untuk kita yang mengikuti diskusi pada hari ini, dan umumnya adalah untuk masyarakat Banten. Mudah-mudahan juga kami dari ILUNI UI Wilayah Banten bisa mendorong pemerintah Provinsi Banten, hasil dari diskusi kita bisa kita sampaikan, bisa mendorong kepada pemerintah untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang tentunya akan menguntungkan bagi masyarakat Banten pada umumnya. Baik Bapak Ibu, kita tutup diskusi pada siang hari ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.